Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kursi tamu dari bambu itu terdiri dari 3 set, 2 set untuk porsi 1 orang, dan 1 set lagi untuk porsi 2 orang. Kursi untuk porsi 1 orang, 1 set ditempatkan berbatas dengan dinding kamar Rani. Penempatan posisinya cukup simetris, enak dipandang. Pun Raman duduk di kursi yang membelakangi kamar Rani, menghadap ke arahku. Adi di kursi untuk porsi 2 orang, tepat di kanan Pun Raman. Sedangkan aku, duduk di kursi porsi 1 orang, membelakangi teras. Pandanganku bebas melihat sampai ke ruang makan. Dudukannya empuk, diberi ampang yang terbuat dari anyaman kertan. Permukaan ampang itu disisip lembaran kertan bergincu, bermotif abstrak. Sekilas mirip matahari yang sedang bersinar. Pun Raman dan Adi sedang serius membicarakan teknis merapikan bakal perahu. Adi menceritakan kondisi real dan bentuk yang diinginkan, Pun Raman mengangguk-angguk. Gambaran itu memudahkan penentuan peralatan yang perlu dibawa. Aku hanya mendengar pembicaraan mereka, sesekali kutatap dinding, langit-langit dan ruang makan. Mataku bertumpu dengan mata Rani ketika dia sedang menata meja makan. Senyum kembali dihadiahkan untukku, sangat manis dan menggetarkan jiwa. Ingin kubalas kembali dengan senyuman, khawatir Adi dan Pun Raman curiga. Kubiarkan energi asmara di bola mata kami yang berbicara. Aku percaya, dia pun sangat menyadari situasiku. Kualihkan wajah kepada Pun Raman dan Adi, tetapi sudut mataku tetap memperhatikan ruang makan. Rani sangat cekatan, naik turun tangga sambil menata menu di meja makan. Saat berada pada sisi meja membelakangi jendela, dia sempatkan mencuri pandang. Aku tidak bisa membalasnya dengan kedipan mata. Maafkan daku, sayang, kataku dalam hati. Ama, makan malam sudah siap, kata Rani melongok ke ruang tamu. Iya, yuk kita makan, ajak Pun Raman. Kami beranjak ke ruang makan, Pun Raman mengarahkanku duduk di kursi dekat mesin jahit, menghadap ke pintu kamar Rani. Adi dan Pun Raman duduk berdampingan, menghadap ke arahku. Posisi itu menguntungkanku, bebas mengamati detil kamar Rani. Hidangan menu makan malam sangat istimewa, ada ikan mujahir pengat, masam jing, ada yang dipanggang, ditambah sayur pucuk labu siam rebus. Mujahir pengat menebarkan aroma kincung, inilah menu favoritku. 3 buah tomat cherry yang disebut terong padul, dikelilingi empan, atau Sichuan pepper, gegarang atau daun mint, menjadi penghias menu makan malam. Penataannya sangat apik, merangsang selera makan. Bagda maghrib, kami pindah ke dekat tungku songkoten. Potongan kayu kering disulut, membentuk api unggun. Asap mengepul, masuk ke dalam cerobong, dan hilang entah kemana. Di depan kami terhidang secangkir kopi kertup, ditemani singkong bakar. Aromanya gurih, berselera mengunyahnya, padahal makan malam sudah sangat mengenyangkan. Obrolan kami berkisar tentang finishing bakal perahu, bibir melah dan Rani sudah beranjak ke peraduan. Selesai topik perahu, beranjak ke topik lain. Mulai dari cara membuat perahu, sampai cara membuat bubu. Kami menjadi pendengar, tanpa pertanyaan apalagi sanggahan. Sesekali Adi menguap, matanya mulai memerah terserang kantuk berat. Ngantuk ya? Tanya Pun Raman memperhatikan kondisi Adi. Iya Pun. Akibat lelah mendayung perahu, jawab Adi. Istirahatlah, Pun juga mau tidur, kata Pun Raman turun dari bale-bale. Baik Pun, kata Adi. Adi merebahkan kepalanya di atas bantal putih, memiringkan badan ke kiri, menghadap dinding belakang. Ditariknya selimut upuh gunel masam jing sampai menutupi kepala, lalu terdengar suara mendengkur. Aku rebahan di dekat pintu, melek menunggu waktu murojok. Hanya suara jangkrik yang menemaniku hingga larut malam. Praak, suara hujan menerjang atap seng.